Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 600. Jenna yang melihat nama Kenshin yang tertera di mobil mewah Lamborghini Limited Edition. Jenna terkaget dirinya, begitu pula Sandria temannya, yang menjadi deg-degan seketika. Langsung saja Sandria berkata, Jenna, nama ini, bukannya nama sopirmu, kok sama dengan yang punya mobil ini? Si Jenna pun menjawabnya, iya si Sandria, gua kaget juga membacanya. Namanya sama dengan sopir gua. Mamanya Jenna dan papanya pun melihatnya. Begitu pula Rega pacarnya Sandria. Kemudian Jenna pun bertanya pada marketing yang ada di dekatnya. Oh ya mbak, Kenshin ini orang mana ya? Apa tinggal di kota ini? Waduh Jenna malah bertanya. Ingin tahu dirinya, dekat di mata jauh di hati. Si Jenna tak menyadari kalau orang yang punya Lamborghini itu adalah Kenshin sopirnya. Begitu pula dengan Sandria, yang hendak bertanya begitu. Hendak bertanya tentang Kenshin siapa, yang katanya disebut tuan muda. Sandria pun sama, merasa ingin tahu dirinya, tapi masih disimpannya. Kemudian marketing itu menjawabnya, oh itu mbak saya juga belum tahu maksudnya. Karena kerja di sini baru 6 bulan. Jadi tidak tahu saat mobil ini datang. Tidak melihat pemiliknya waktu itu. Dan Jenna pun bicara pada papinya. Oh ini pap mobilnya, mobil yang berharga 50 miliar itu. Pasti pap pemiliknya orang kaya. Apa papi tidak pernah mendengarnya? Kan papi kenalannya pengusaha. Pak Jeffrey membalasnya. Oh itu Jenna, papa tidak pernah mengenalnya, kan pengusaha itu banyak sekali. Lagian kata pemilik dealer ini tadi, yang punya mobil ini bukan pengusaha, tapi seorang pemuda. Jadi papa pasti tidak tahu. Tak mengenalnya, tak pernah bertemu. Mungkin itu anaknya orang kaya. Sandria pun menyahutnya. Iya Jenna itu benar. Sama seperti Rega ini. Kan Rega ini anaknya orang paling kaya. Yang berada di kompleks perumahannya. Belum jadi pengusaha. Tapi Rega punya mobil mewah. Waduh Sandria pamer cowoknya. Padahal mobilnya tipe yang biasa. Bukan berlimited edition. Yang harganya puluhan miliar. Tapi si Rega tinggi hatinya. Merasa bangga pula disebut begitu. Dan Jenna pun menjawabnya. Iya benar itu Sandria. Pasti Kenshin yang ini anaknya orang super kaya. Tidak seperti Kenshin sopir gua. Yang orangnya kagak gaul sekali. Bajunya dan penampilannya norak banget. Sudah ketinggalan zaman pula. Terlebih pernah kerja cleaning service di sini. Bikin citra nama Kenshin yang orang kaya itu menjadi jelek saja. Namanya bagus orangnya kampungan. Sandria pun menyahutnya. Kamu Jenna aneh-aneh saja bicaranya. Masa kerja sopir dan cleaning service mau disuruh penampilannya yang bagus? Apalagi lu bilang gaul segala. Ya kagak pantas Jenna. Meski cakep pun mana mau cewek dengannya. Orang kerjanya begitu. Gajinya juga nggak seberapa. Makan di restoran aja. Pasti dia nggak bisa bayar. Hahaha. Si Jenna pun langsung tertawa. Sandria juga sama. Mereka tertawa bersama-sama, menertawakan Kenshin. Mamanya Jenna sampai bicara, "Hus Jenna jangan bercanda di sini. Nanti didengar banyak orang." Marketingnya pun ikut tersenyum pula. Dan Jenna malah bilang, "Lo kan nggak apa ma. Namanya juga bercanda. Lihat mbak pegawai ini aja sampai tertawa juga." Padahal marketingnya itu menertawakan Jenna dan Sandria. Dalam benaknya pegawai itu berkata, pasti kalian akan malu sekali nanti saat tahu siapa sebenarnya cowok itu. Marketingnya pun tersenyum saja. Sedang Kenshin yang ada di luar tak merasa kalau namanya sedang dibicarakan. Kenshin pun juga tak tahu kalau Jenna Sandria masuk ke tempat VIP yang di situ dipajang foto mobilnya sedang dilihat-lihat oleh mereka. Hingga Jenna pun memutuskan untuk memilih salah satunya. Mamanya pun mengiyakan. Begitu pula dengan papanya. Kemudian mereka kembali ke ruangan utama. Bersiap akan melakukan pembayaran. Dan di saat itu, masuklah seseorang.
yang juga akan membeli mobil di sini. Entah kebetulan atau sudah takdirnya. Seseorang itu bersama temannya, bersama pula pacarnya, berniat akan membeli mobil Ferrari. Dia bernama Merlin, keponakannya Pak Mori, yang pernah bermasalah dengan Kenshin. Sewaktu di mall handphone, waduh, kok bisa bersamaan begini? Bukankah Merlin ini adalah cewek yang jahat pula? Pernah menginjak handphone jadulnya Kenshin. Pernah melempar tutup handphonenya Kenshin pula. Kok sekarang di dealer mobil ini? Merlin masuk begitu saja, bersama temannya melihat mobil yang mewah. Pegawai di situ pun menyambutnya. Jenna dan Sandria melihatnya. Wah, bisa gawat-gawat ini. Kenshin belum tahu pula kalau ada Merlin di dalam. Kenshin yang di luar sedang teleponan dengan kekasihnya. Kenshin itu bilang, "Oh ya sayangku Kaori, apa Kinan dan Kayla? Udah makan belum ya?" Kaori menjawabnya, "Udah Kenshin. Sekarang mereka diajak mama." "Oh ya kamu sendiri udah makan belum ya?" Kaori istrinya bertanya. Kenshin menjawabnya, "Sudah Kaori baru saja. Tapi sedikit aku makannya, ini aja masih merasa lapar." Kaori pun bicara, "Losai kamu makan lagi aja. Entar kamu sakit loh." Kenshin membalasnya, "Sakit gimana Kaori? Masa nggak makan setengah hari aja sakit? Kan aku memang sengaja, biar nanti pulang langsung makan bikinan istriku." Kenshin tertawa, Kaori senang jadinya. Kemudian telepon pun berakhir. Kenshin akan masuk ke dalam. Tentu saja dengan memegang sapunya. Kenshin sudah percaya, penyamarannya tak akan dicurigai oleh Sandria yang tadi. Bahkan Kenshin pun diberi bak sampah kecil. Kenshin hendak membawanya ke dalam dealer mobil itu. Untuk tempat kotoran, yang akan dibersihkannya nanti. Kenshin pun berjalan, tak ada rasa ragu seperti sebelumnya. Di saat itu Merlin yang bersama temannya, lagi berdiri pandangannya melihat mobil yang dipajang. Kenshin yang sudah masuk ke dalam, tentu tak tahu kalau ada Merlin keponakannya Pak Mori. Kenshin langsung saja akan membersihkan area yang ada di sekitar Merlin. Sedang Sandria berkata pada Jenna, "Lihat itu Jenna, sopirmu itu. Katanya lagi mengenang kerjanya di sini. Sampai niat begitu membersihkan tempat ini." Jenna menjawabnya, "Iya sih Sandria, gua juga aneh melihatnya. Sudah tak kerja di sini kok masih saja mau membantu menyapu lantai. Emang dia itu orang yang aneh. Namanya Kenshin tapi culun lagaknya. Ya udah biarkan saja, nanti kalau selesai urusan beli mobilnya, dia juga akan berhenti." Sedang papinya Jenna saat itu mendapat telepon dari rekan kerja yang kemarin rapat di rumahnya. "Oh ya Pak Jeffrey, besok lusa bos besar kita akan datang ke lokasi, ke tempat mega proyek itu. Jadi Pak Jeffrey harap bisa datang pada tepat waktunya, karena semua orang akan menyambutnya." Ini tadi Pak Yosen yang mengabarkan. Pak Jeffrey pun menjawabnya, "Baik Pak, terima kasih. Besok saya pasti akan ke sana." Pak Jeffrey menutup teleponnya, lalu dengan uang yang sudah dibawanya, Pak Jeffrey melakukan pembayaran mobil itu. Dan oleh customer service-nya, Pak Jeffrey diminta, harap menunggu 15 menit lamanya. Sekalian menunggu berkas-berkas lainnya. Pak Jeffrey pun mengiyakan. Sedang Jenna, Sandria dan Rega terlihat duduk di sofa sambil menikmati minuman segar. Tentu saja pandangan mereka mengarah di sekitarnya dan melihat Kenshin yang membersihkan lantai di tengah. Saat itu benar-benar Kenshin tak tahu kalau wanita yang bersama pria di sampingnya adalah Merlin. Kenshin seperti biasanya, cuek saja mengepel lantai di situ. Sedang Pak Tanaka merasa tak enak hati. Pak Tanaka bersama anak buahnya melihatnya dari kamera CCTV, tapi karena tuan muda yang meminta, Pak Tanaka itu tak bisa melarangnya. Dan Kenshin pun mengepel lantainya. Sedang Merlin bicara pada temannya, "Oh ya Ika, yang ini bagus nggak ya menurutmu?" Temannya pun menjawabnya, "Bagus semua Merlin." Dan cowok barunya Merlin itu pun bilang, "Ini saja sayang, warnanya merah sekali, seperti yang banyak dipakai syuting film." Merlin pun melihatnya. Di samping mobil itu, ada cleaning service di bawahnya. Lagi mengepel dengan tangannya. Kenshin saat itu merunduk melihat ke lantai. Dan Merlin bicara, "Oh ya marketingnya mana ya? Gua mau tanya mobil ini. Tapi ada yang kerja gini.
Jadi ilfil gua, nggak tahu apa ada klien di sini. Kok bersih-bersih segala, emang kotor apa lantainya? Lantai bersih gini kok masih saja dipel begitu? Merlin pun lantas bicara. Hei mas, tolong dong minggir sana. Kita mau melihat mobil ini. Lantainya jangan dibasahi. Kenshin pun berdiri, langsung melihat Merlin. Merlin pun melihatnya, terkaget langsung jantungnya. Tangannya memegang ke bibirnya. Loh, ini Mas Kenshin bukan? Mas Kenshin nih kayaknya. Kok kerja cleaning service di sini? Merlin tersenyum pada Kenshin, karena memang sudah tahu sekali akan Kenshin ini siapa, dan Merlin mengabaikan cowoknya. Berjalan menghampiri Kenshin, Merlin itu langsung bilang, "Oh ya mas, tolong ya pilihkan mobil untukku. Aku mau beli mobil di sini. Please ya bantuannya." Merlin tersenyum-senyum. Temannya terheran-heran jadinya. Cowoknya pun langsung cemburu. Mereka bertanya-tanya, ada apa dengan Merlin? Kok bicara mesra begitu sama cleaning service itu? Jenna dan Sandria yang melihatnya dibuat kaget lagi jadinya. Sandria pun sampai berkata, "Aduh Jenna, sopirmu itu berkali-kali membuatku begini. Untung gua nggak punya sakit jantung." Memang siapa sih dirinya? Jenna pun tak bisa menjawabnya, karena terkejut pula. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.